Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini ada kisi-kisi untuk tema 7 bagian satu. Seperti yang Pak Haji sudah pernah sampaikan, diharapkan dengan adanya kisi-kisi ini, nilai kalian bisa lebih baik lagi. Oke, langsung saja. Ini untuk kisi-kisi tema 7 bagian satu. Kita lihat peta konsepnya. Ini adalah peta konsep untuk tema 7 bagian satu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari dua mata pelajaran. Ada PKN dengan ada bahasa Indonesia. Di mana nanti pekan itu materinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk bahasa Indonesia adalah menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kita ke PPKN dulu. Nah, ini nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Ini adalah bunyi Pancasila. Nah, sedangkan di dalam soal, itu yang diminta adalah nilai yang terkandung, bukan bunyinya. Jadi nilai yang terkandung pada sila keberapa nanti tergantung yang diminta soal. Jadi antara nilai yang terkandung dengan bunyinya itu dengan bunyi Pancasila itu jangan disamakan ya. Karena itu nanti sudah salah jawabannya sudah pasti salah. Ya. Jadi yang pertama ada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama untuk sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa kita lihat. Nah ini adalah nilai yang terkandung pada sila ke-1 di antara mengajak warga atau keluarga yang seagama untuk sholat berjamaah di musola, menghormati pemeluk, ini maksudnya pemeluk ya, pemeluk agama yang berbeda, bekerjasama dengan pemeluk agama yang berbeda, toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Ya, yang ya di sini yang tidak ada itu atau yang tidak dianjurkan adalah beribadah dengan yang berbeda agama, itu tidak boleh. Jadi nanti kalau ada soal yang diminta nilai untuk sila pertama, ini jawabannya ini. Tapi kalau yang diminta kecuali itu berarti yang salah. Ini dicari yang tidak ada di sini. Ya, jadi yang tidak ada di sini itu apa? Ya seperti itu. Nah, kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini ada mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjadi pemimpin yang berani membela kebenaran. Nah, ini nilai yang terkandung dalam sila kedua. Kalau yang diminta nilai yang terkandungnya berarti ini. Kalau yang diminta kecuali berarti yang tidak ada di sini. Kemudian ada yang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini Persatuan Indonesia diantaranya ada menggunakan produk dalam negeri, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, mengikuti kegiatan upacara bendera, dan sikap menerima keragaman Indonesia. Maksudnya keragaman Indonesia itu walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya, walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, tapi tetap kita satu bangsa Indonesia. Nah, ini untuk yang ketiga. Oke, kita kembali lagi. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ada kandungannya. Intinya untuk sila keempat, itu segala sesuatunya dilakukan dengan cara bermusyawarah. Ya. Jadi di dalam sila keempat ini diajarkan bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan cara bermusyawarah atau mengambil keputusan secara bersama. Di mana segala sesuatu atau keputusan yang sudah kita ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan tanpa memaksakan pendapat pribadi. Ya, artinya ketika kita bermusyawarah, kita tidak terpaku pada pendapat kita. Kalau kita A, yang lainnya B, ya kita cari yang paling banyak. Jangan memaksakan bahwa harus A. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita kembali lagi ke yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nilai-nilainya. Jadi seperti tadi kalau yang ditanya nilai yang terkandungnya berarti ini. Kalau yang ditanya bunyi silanya berarti yang di atas. Nah, kalau yang ditanya kecuali berarti nanti cari yang tidak ada di sini. Ya, cari yang tidak ada di sini. Nah, itu untuk cara menjawab soalnya.
supaya nanti tidak kejebak. Nah, ini untuk PPKN. Sekarang kita kembali lagi ke bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia ini ada urutannya ya. Tapi sebelum ke urutan pidato, ini Pak jelaskan dulu. Yang pertama adalah pengertian pidatonya. Ya, untuk bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pidato. Kita harus tahu dulu pidato itu apa sih. Nah, di sini ada pengertiannya sekilas. Pidato adalah sebuah penyampaian pesan dari seseorang pembicara kepada para pendengar. Pidato dilakukan di dalam situasi komunikasi yang khusus seperti pada suatu acara atau kegiatan, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan perkantoran, di lingkungan kenegaraan, di lingkungan sekolah. Ya, jadi seperti itu. Jadi pidato itu ada yang disampaikan dan ada yang menerima atau yang mendengarkan. Kita kembali lagi. Nah, pertama kita akan belajar urutan pidato. Di sini dijelaskan urutan pidato itu ada salam pembuka, ada pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Salam pembuka itu seperti apa sih? Kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh salam pembuka. Bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, atau dengan hormat, ya, atau apabila ada kegiatan pramuka, misalkan salam pramuka, atau dalam kegiatan olahraga, misalkan salam olahraga. Nah, ini untuk salam pembuka. Kita kembali lagi. Ada pendahuluan. Nah, ini biasanya kalau dalam pendahuluan, itu biasanya isinya itu secara garis besar ada ucapan syukur. Biasanya kalau setelah Assalamualaikum itu ada ucapan puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian ada penghormatan, artinya penghormatan itu dalam berupa kata-kata ya, yang terhormat, misalkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ketua RT, yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Ibu Bupati. Nah, ini adalah contoh pendahuluan. Ya, jadi nanti tergantung situasinya. Nah, biasanya pendahuluan itu khusus untuk penghormatan itu dari yang jabatannya lebih tinggi dulu. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini ada isi pidato. Nah, ini ada contoh isi pidato. Bapak dan Ibu, saya mohon dukungan untuk program pengadaan air bersih. Semoga tidak ada lagi warga yang kekurangan air bersih di desa kita dan seterusnya. Ini adalah contoh untuk isi pidato. Nah, sekarang kembali lagi. Ini pada bagian penutup. Jadi biasanya pada bagian penutup itu ada permohonan maaf, ada ucapan terima kasih, dan mengucapkan salam penutup. Biasanya kalau permohonan maaf itu bentuknya bahwasanya tentang penampilan atau tentang penyampaian program. Biasanya mungkin cukup sekian pidato dari saya. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian begini-begini. Nah, seperti itu. Atau ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu telah hadir. Ya, jadi seperti itu. Atau mengucapkan salam, salam penutup. Ya, karena tadi ada salam pembuka, maka bisa diakhiri dengan salam penutup. Nah, jadi itu sekilas tentang pengertian pidato. Kemudian ada urutan pidato. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal yang sudah kalian bawa. Terima kasih. Pak Haji akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.